Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah di hari Ahad pagi ini 10 November 2024 juga termasuk hari pahlawan ya. Kami di pesantren nanti habis pengajian saya jam 8 dan setengah 9 kita upacara dalam mengenang jasa para pahlawan. Dan kalau kita melihat sejarah, 10 November itu hasil dari resolusi Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang yang dimintakan fatwa, yang waktu itu Bung Karno minta restu, disusul dengan Bung Tomo itu ya, supaya bangsa Indonesia ini itu kan sudah merdeka, supaya mempertahankan kemerdekaannya. Nah, kemudian keluarlah resolusi jihad 22 Oktober ketika itu, sehingga salah satu isinya wajib hukumnya laki-laki yang mampu untuk berjihad, fardu kifayah ya. Artinya semua itu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur semuanya menuju Surabaya, karena memang tentara Inggris mendarat, tetapi tidak hanya tentara Inggris, ternyata dia memboncengi tentara Hindia Belanda, orang Belanda gitu ya. Dan di situ kita juga tahu Jenderal Malabi itu tewas oleh 2 orang santri dari Jombang, tapi santrinya ikut terbunuh juga di jembatan merah ya masalah. Karena ketika itu memang posisinya sedang gencatan ya, karena kan lama sekali itu, bukan 1-2 hari perangnya, sementara senjata yang dimiliki oleh kita itu seadanya. Jadi ketika mobil Jenderal Malabi itu sedang di atas jembatan, disimpan di situ bomnya nggak langsung meledak. Rupanya 2 santri ini penasaran seperti apa gitu ya, lalu ketika mendekat malah meledak ya. Jadi bom dijadikan mainan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu sekedar mengingatkan sejarah supaya kita juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita merdeka itu bukan pemberian orang, tapi perjuangan orang tua kita dulu yang mengorbankan nyawa, harta dan sebagainya, termasuk peran para ulama, para kiai pada masa itu yang sungguh luar biasa. Dan Mbah Hasyim Asy'ari juga ikut larut di situ. Padahal dari Jombang ke Surabaya itu cukup jauh juga ya, apalagi dari Cirebon ketika itu juga dari Sunda juga ikut begitu ya, dari mana-mana ikut semuanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada hari ini kita akan mengkaji salah satu, kalau waktunya cukup kita tambah ya, tapi karena subuhnya jam 4 lewat, ini syuruk juga pukul 5:30 kurang ya, 5:19 itu sudah syuruk gitu. Tapi kita lihat. Nah, salah satu dari tanda-tanda kiamat sugro ini adalah kehancuran nilai moral.
Salah satu nilai moral yang hancur sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat atau kehancuran adalah ayyab syuwazina, bertebarannya, semaraknya orang berzina, tidak punya rasa malu. Bahkan di hadis berikutnya nanti akan muncul sampai-sampai orang itu berzina tidak tersembunyi tapi di tempat-tempat terbuka. Ya. Disebutkan di watturuqat, di jalan-jalan, di gang-gang. Dan dia cuek saja orang melihat. Bahkan saya juga nggak tahu ya apakah benar atau tidak karena belum pernah ke Amerika ya, ke barat. Justru kalau dilihatin itu yang melihatnya bisa dilaporkan katanya. Ya. Karena mengganggu privasi katanya, gitu ya. Aneh juga itu ya. Tapi itulah yang terjadi sekarang itu, tapi di barat ya. Mudah-mudahan di kita tidak, di kita masih sembunyi-sembunyi, masih ada rasa malu lah kira-kira begitu gitu ya. Tapi kalau di barat itu ya memang saya dapat cerita dari yang sekolah dari sana juga ada gitu ya, yang seperti itu. Jepang juga sama. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan semaraknya perzinahan itu tidak hanya sekarang. Sebelum Rasulullah SAW diutus pun itu sudah ada. Sebelum beliau khalwat ke Gua Hira di umur 40 tahun ya, kurang lebih 30 atau 40 hari itu pun sudah terjadi. Cirinya biasanya rumah-rumah itu jendela dan pintunya terbuka. Ya, itu, dan itulah yang menjadi kegelisahan Rasulullah SAW. Masa ia pantas seorang perempuan menerima banyak laki-laki, sehingga anaknya bingung kenapa tiap malam bapaknya ganti-ganti. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini apa ya, perzinahan ini luar biasa. Makanya dalam hukum Islam dibagi dua. Pertama yang disebut dengan zina muhson. Muhson ini adalah laki-laki perempuan yang sudah menikah dan sudah duhul. Duhul itu sudah berhubungan badan maksudnya. Posisinya sudah nikah, maka disebut muhson. Kalau yang belum menikah itu namanya ghair muhson, karena hukumannya berbeda, tidak sama. Kalau yang muhsonat atau muhson itu, maka hukumannya dirajam sampai mati, Pak. Dirajam itu dilempari batu. Prosesinya si badan itu ditanam ke tanah, yang ke atas itu hanya kepalanya saja, kemudian dilempari batu. Itu. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Memang ada di situ ada beberapa syarat ya. Misalnya ada saksi laki-laki, ada 2 laki-laki. Kalau dalam qadzaf itu 4 ya, 4 laki-laki yang melihat. Kalau perempuan berarti 8. Jadi memang tidak mudah begitu ya, tidak mudah mendatangkan saksi itu. Atau yang kedua, pengakuan dirinya sendiri, dan pengakuannya diulang-ulang sampai 4 kali baru kemudian dipercaya. Makanya ketika ada salah satu sahabat Nabi yang beriman tentunya, tapi kemudian dia mengakui, halaktu ya Rasulullah, celaka saya wahai baginda. Kenapa? Saya sudah berzina. Kata Nabi, barangkali enggak, cuman berdekatan saja. Enggak, saya sudah berzina. Barangkali tidak masuk anunya. Enggak, masuk. Sampai ditanya berkali-kali begitu ya. Akhirnya karena sudah 4 kali pengakuan, ya sudah tunggu saja. Ternyata betul.
Ya Rasulullah, saya melakukan 1 kali tapi kok jadi juga hamil si perempuannya, dan perempuannya sudah menikah juga. Jadi dua-duanya itu muhsan. Nggak langsung dihukum. Ya, kata Nabi, ya sudah, biarkan dulu si bayinya itu lahir. Berarti kan nunggu lagi, ya, 9 bulan lahir. Apakah sudah lahir langsung dihukum, dirajam? Tidak, ternyata Nabi masih memberikan waktu. Itu bayinya kasih dulu ASI sampai 2 tahun. Jadi ASI sempurna begitu ya. 24 bulan. Baru sudah 24 bulan, barulah prosesi rajam itu dilaksanakan. Maka ketika prosesi pelaksanaan itu kumpul semua orang, kemudian dilemparilah kedua, ini dua-duanya ya, laki-laki dan perempuannya, dilempari batu. Nah, ada sahabat yang melempari tapi sambil menghina gitu ya. Ya kira-kira gimana lah orang yang sedang itu, Pak, ya, dasar penzina atau apa mungkin gitu ya kata-katanya, tapi intinya menghina lah. Itu sahabat yang melempar batu sambil menghina dimarahi oleh Nabi. Kata Nabi, kalian tidak boleh begitu. Dia dengan ikhlas, dengan ridho menjalani hukumannya di dunia supaya di akhirat tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalian yang hidup belum tentu lepas dari hukuman di akhirat dengan dosa-dosa yang lain. Nah, itu teguran Nabi kepada sahabat yang menghina karena ada yang dihukum di rajam tersebut. Sampai kemudian wafat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu hukuman bagi laki-laki perempuan muhsan. Artinya sudah menikah dalam pernikahan yang sah, sudah bersenggama, kemudian melakukan perzinahan keduanya. Nah, kita agak ngeri ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Satu sisi yang namanya reuni itu mengasyikkan. Reuni itu menyenangkan. Reuni itu mengingat kenangan-kenangan masa lalu. Tapi satu sisi kalau ibu reuni tanpa didampingi suami, suaminya reuni dengan kawan-kawannya tanpa didampingi istri, lalu ketemu dengan mantan, disitulah iblis datang, Pak. Ya. Padahal istri kita cantiknya luar biasa, suami kita tampan, tapi kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau, kira-kira begitu ya, karena mungkin jarang ketemu dan sebagainya. Disitulah kemudian tadinya mungkin ada simpati, menolong atau apa, akhirnya terus dekat-dekat, kok lama-lama jadi nyaman ya. Akhirnya ngedate ya, janjian. Ya, itu sedikit terjadilah perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Al-Qur'an memerintahkan wala taqrabuz zina. Ya, ini ayat sini ya. Wala taqrabuz zina. Surah Al-Isra 32. Jangan sekali-kali engkau mendekati perbuatan zina. Jangankan berzinanya, mendekatinya saja tidak boleh. Maka dalam hadis sebutkan la yakhluwanna rajulun wa imra'atun illa dzu mahramin. Tidak boleh laki-laki asing berduaan dengan perempuan asing ya, kecuali yang ketiganya itu setan. Maka setan akan menggerogoti dia. Makanya Bapak Ibu mohon maaf jika anak-anak kita tuh sebelum pernikahan kan suka ada yuk jalan-jalan apa. Pak, sebagai bapak antar anak perempuan kita, Pak. Jangan dilepas begitu saja. Karena kewajiban kita sebagai ya orang tua, terutama bapak ya. Karena dia bertanggung jawab. Anak perempuan itu jangan kita lepas. Kalau perlu diantar-antar, Pak. Sampai kapan? Sampai kemudian kita nikahkan. Kenapa? Karena anak perempuan itu fitnahnya luar biasa. Ya. Kalau anak perempuan kita ada yang menyakiti, itu sebetulnya seorang bapak itu sangat sakit, Pak. Ya, ibunya juga sama ya, tapi agak berbeda. Biasanya anak perempuan itu kan ke bapak agak kuat juga. Anak laki-laki ke ibu, ya walaupun suka melawan Bu ya, anak laki-laki itu
suka ngomong, ngebantah dan sebagainya. Tapi anak laki-laki yang soleh itu begitu sangat sayang kepada ibunya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa? Innahu, karena perbuatan zina itu fahisyatan, keji, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan atau seburuk-buruk suatu kejahatan, karena akan menghancurkan. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kan muhsonat ya. Muhsonat itu laki-laki perempuan yang sudah menikah lalu berzina. Hukumannya dirajam sampai mati, artinya dilempari batu. Tapi tidak semudah itu karena harus ada saksi. Kalau tidak ada saksi ya nggak bisa, gitu ya. Tidak ada pengakuan tidak bisa juga. Kemudian yang kedua, penzina ghair muhson. Nah ini bujangan. Ya, bujangan ataupun perawan ya belum menikah. Nah, kalau laki-laki perempuan yang belum menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya dicambuk, dijilid. Di dalam surah An-Nur itu disebutkan azaniyatu wazani fajridu. Perempuan yang berzina, laki-laki berzina, maka jilidlah, maksudnya dicambuk, mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Dicambuk 100 kali, watagrib dalam hadis ditambah, kemudian diasingkan selama 1 tahun, dipisahkan. Kenapa harus dipisahkan? Mohon maaf Bapak Ibu, 1 kali dia berzina pasti ketagihan. Kalau dia berdekatan, maka akan terjadi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan orang tua tidak tahu. Makanya ada istilah, ayo kita nikahkan saja. Tapi kadang-kadang terlambat karena anaknya enggak mengakui. Terlambat bagaimana? Sudah hamil baru kemudian kelihatan, kan gitu ya. Dan nanti dosanya itu numpuk gitu. Pertama, ketika dia 1 kali enggak ketahuan, orang tuanya enggak ada, pasti melakukan lagi. Di mana melakukan lagi, terus begitu. Ya sampai kemudian dia hamil. Ketika hamil dia takut, kemudian aborsi ya. Ya kan? Yang korban siapa? Ya, perempuan ini. Orang tua juga udah jelas ya. Dia malu sama tetangga, malu dengan di kantor. Banyak sekali. Ya. Karena dampak dari anak yang berbuat maksiat itu, ya. Tapi bagaimana lagi? Itulah yang terjadi. Malu memang iya, tapi jangan kemudian bikin dosa lagi. Artinya bantuin anaknya supaya menggugurkan bayinya, aborsi, itu sudah dosa lagi, membunuh, gitu ya. Nah kemudian ada lagi untuk menutupi aib, kemudian dia dinikahkan. Nah di sini ada hukum lagi nanti, ya, macam-macam ikhtilaf hukumnya itu. Nah agak mending, ya, agak mending walaupun ulama tidak membolehkan juga. Misalnya Imam Asy-Syafi'i, agak mending kalau yang menikahi itu yang menzinahi itu Pak, laki-lakinya mau bertanggung jawab, itu masih mending. Ada ya masih inilah, walaupun ada yang mengatakan tidak boleh kecuali sampai bayinya itu lahir, gitu ya. Ketika bayi lahir, maka si bayi nggak bisa dinasabkan ke ayahnya, nggak bisa. Jadi kalau namanya Aceng misalnya, punten ya kalau ada yang sama, Aceng tidak bin, tapi binti saja, ya, anaknya itu nggak apa-apa, anaknya nggak punya dosa kan, yang berdosa kan ibu bapak biologisnya, kita sebut ibu bapak biologisnya. Maka anak yang dilahirkan hasil di luar pernikahan itu tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, kita sebut ayah biologis karena di luar itu. Maka satu, ada ulama yang boleh dinikahkan kalau sudah lahir. Tapi kemudian ulama belakangan mengatakan kalau dinikahkan nanti setelah lahir, ya, dan hukuman itu tidak berjalan. Ya kalau hukuman berjalan kan dipisahkan Bapak Ibu ya. Tadi kan dipisahkan, sudah dicambuk 100 kali, kemudian dipisahkan 1 tahun nggak ketemu. Berarti kalau nggak ketemu kan nggak terjadi lagi lah. Nah ini masalahnya kalau tidak dipisahkan pasti ketemu. Kalau ketemu ya terjadi lagi. Maka kemudian ada ulama yang berfatwa ya sudah boleh dinikahkan.
walaupun tetap status anaknya tidak bisa dinasabkan. Pernikahannya sah, walaupun kemudian sebagian ulama mengatakan ketika sudah lahir maka harus ada tajdid nikah lagi. Ya, nikahnya diperbaharui, maksudnya diperbaharui lagi. Tapi yang celaka, ini yang bahaya ya, dinikahkan kepada laki-laki yang bukan pelakunya, hanya untuk menutupi aib. Nah ini yang agak ngeri ini Pak. Kalau untuk ini memang sepakat semua ulama haram, tidak boleh dinikahkan kepada laki-laki lain kecuali kalau sudah melahirkan. Sudah melahirkan, nanti nunggu masa iddahnya, ya, masa iddah kelahiran, ya selesai kira-kira nifas itu berapa bulan biasanya, ya 40 hari rata-rata atau 60 hari paling banyak, baru dia bisa nikah dengan laki-laki siapapun silahkan, kan begitu, atau dengan yang menghamilinya. Nah, jadi Bapak Ibu, perbuatan zina ini memang nanti akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Dan biasanya orang itu berzina itu tidak lebih dari ada pembukaan, pendekatan, mohon maaf, karena dia sering melihat film-film porno, itu kan, berdua dengan pacarnya menonton, paling tidak ya film-film romantis yang kemudian membuat hawa nafsu keduanya itu menggebu-gebu, satu. Yang kedua, akibat dari minuman keras juga, dua-duanya mabuk nggak sadar, terjadilah perzinahan gitu ya. Dan biasanya kalau mabuk-mabuk begitu ya teman-temannya itu biasanya judi gitu kan. Homer maisir ya, maisir, perjudian dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah oleh karena itu ini harus dihindari. Jadi bagaimanapun ketika anak kita balik ya, misalnya 9 tahun laki-laki, perempuan, kalau laki-laki maka bapak ibu harus nanya, nak sudah mimpi basah apa belum? Kenapa? Sebab nanti kewajibannya ketika dia akil balik mumayyiz, kewajiban beragama sudah mulai berlaku. Makanya kata Nabi, muru auladakum bis shalah wa huwa sab'u sinin. Ajarkan putra-putrimu sholat umur 7 tahun. Bahkan sebelum dari itu bagus juga. Umur 10 tahun nggak mau sholat, cepret kan gitu ya, pukul, tapi pukulannya goer mubarroh. Goer mubarroh itu tidak ada bekas luka gitu ya, tidak sampai potong gitu Pak ya, sehingga kalau dipisum juga nggak bisa gitu ya. Jadi nggak akan kena undang-undang KDRT ya, nggak akan gitu ya, karena goer mubarroh seperti itu. Kenapa? Karena kewajiban orang tua supaya kita memastikan anak kita ini sudah balik apa belum. Kan ada juga kasus Bu ya, anak perempuan 7 tahun sudah haid ya, itu ada. Tapi itu belum bisa dikatakan akilah balighah, tidak bisa. Kenapa? Karena belum masuk usia star balik adalah 9 tahun. Masalahnya 9 tahunnya itu hijriah. Kalau hijriah berarti kan harus mundur ya, 11 hari lah kira-kira ya, 10-11 hari kali 9 berarti 99 hari. Maka ketika anak kita, ya masa ulang tahun kita ingat gitu ya, usia balik gitu kan, usia 9 tahun dikurangi 99 hari itu kita sudah mulai nanya. Ya walaupun rata-rata ada yang 10 tahun, 11, ada beberapa kasus 15 tahun nggak pernah mimpi basah. Ada perempuan usia 15 tahun tapi belum haid. Maka kalau belum seperti itu, dia plus 1 hari tapi 15 tahunnya hijriah, maka walaupun perempuan itu belum keluar darah haid, laki-laki belum mimpi basah, itu sudah balik. Kenapa? Karena sudah mencapai batas usia ya, batas maksimal lah, finish itu 15 tahun. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa ini penting? Sebab nanti Bapak Ibu juga akan mengajarkan reproduksi, ya, mohon maaf, alat kelamin dan sebagainya. Jadi anak juga jangan sampai
pedofilia ya. Jadi dia harus tahu kehormatan dia. Kalau ada orang yang melecehkan itu, dia harus marah gitu kan. Dia harus bisa menjaga diri dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dia jadi korban. Biasanya korban itu ada apa ya namanya Pak ya? Kalau dia jadi korban, berikutnya dia jadi pelaku, apa namanya ya? Karena trauma atau apa? Biasanya seperti itu dari sisi psikologi ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu jaga anak-anak kita sebaik-baik mungkin ya. Sebetulnya tidak hanya perempuan, laki-laki juga sama begitu Bu ya. Semuanya sama gitu. Sampai kapan ya? Sampai kemudian kita menikahkan mereka. Sebetulnya sudah menikah juga kita tetap memiliki tanggung jawab begitu. Kenapa? Karena perzinahan itu sungguh luar biasa. Nanti kita akan melihat apa namanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Selain yang tadi, yang goer muhsonat itu lajang ya, laki-laki ataupun perempuan, maka dijilid, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, diasingkan itu dimulai dari dia pergi. Jadi kalau misalnya diasingkan ke Mekah misalnya, suruh belajar itu dari mulai berangkat, kalau berangkat 1 Januari 2024 berarti sampai akhir Desember 2025. Nah, itu 1 tahun dia kembali, kalau mau dinikahkan dan seterusnya. Kemudian kalau dia lahir, cuman memang ada yang begini Bapak Ibu, mohon maaf ya. Kebetulan yang lahir itu anak perempuan. Maka si bapak biologis ini tidak bisa dia menikahkan. Lalu kalau tidak bisa gimana? Pakai wali hakim, gitu ya. Dan nanti kalau dia diketahui orang itu, si anak itu akan jadi hinaan Pak. Akan jadi apa namanya, kata-kata dari teman-temannya. Maka kalau posisinya seperti itu, lebih baik berhijrah saja dari tempat itu. Jadi dari tempat kejadian yang orang sudah, taruhlah mohon maaf ya, viral, tapi kan dia mau taubat. Ketika dia bertaubat, tapi kemudian dia namanya orang pasti ada saja omongan-omongan gitu ya. Maka lebih baik dia berhijrah ke tempat yang dia tidak tahu, dan tidak perlu dia ceritakan aib itu, karena hukumannya sudah dilaksanakan. Ada pertanyaan, karena kita tidak melaksanakan hukuman seperti itu, lalu bagaimana? Ya sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita di keluarga apa ya, kan ada syarat dalam fikih itu diumumkan ya. Sementara diumumkan bagaimana? Jadi kalau zaman dulu kenapa diumumkan? Maksudnya supaya yang lain itu jerak, tidak apa namanya, tidak akan mengikuti atau melakukan itu. Cuman sekarang kan orang berbuat dosanya mau, seneng, tapi kalau diketahui orang malu kan gitu ya. Nanti apa, pencemaran nama baik gitu ya. Oh, banyaklah alasannya kira-kira begitu. Nah, ini tentu tidak mudah Bapak Ibu. Mungkin cukup kerabat-kerabatnya saja yang tahu, dan mereka yang bisa menjaga lisan dan sebagainya. Kemudian itu kita lakukan. Jadi sebetulnya walaupun kan kalau idealnya itu hakim ya, hakim yang menentukan hukuman itu ya, pengadilan begitu ya, termasuk prosesi dan sebagainya kan pengadilan. Tapi kadang-kadang di apa namanya, ada tradisi atau keluarga yang kemudian menjaga muruah keluarganya, ya sudah kita hukum saja oleh kita keluarga. Jadi yang tahu itu keluarga, kerabat-kerabatnya. Hukuman itu dilaksanakan, dicambuk anaknya, dua-duanya itu 100 kali, kemudian diasingkan, dipisahkan kemana gitu. Dan itu terjadi. Kata para ulama, itu pun sah, walaupun tidak ideal sebagaimana dulu. Kenapa kok maksa harus dilakukan? Khawatir nanti disiksa di akhirat. Makanya diselesaikan di dunia, walaupun tadi tidak lengkap ya, tidak diumumkan secara umum dan sebagainya, cukup keluarga saja, keluarga juga diumumkan. Ini jadi berarti dua keluarga kan, kedua belah pihak gitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari mohon maaf ya, dari perzinahan ini, maka tadi akan merambat ke dosa-dosa yang lain sebetulnya. Anaknya dibiarkan, tidak diurus gitu ya.
Dan itu agak beda ya, si ibu juga agak beda. Dia marah apalagi kalau pelakunya itu tidak bertanggung jawab. Itu kadang-kadang kemarahan ibu dilampiaskan ke anaknya, padahal anaknya kan tidak berdosa itu. Ya. Jadi kalau ada istilah apa anak haram, ya nggak ada, yang haram jadah itu kan ibu bapaknya gitu ya. Kalau anaknya mah biasa saja. Ya, dia punya hak yang sama dengan anak-anak yang lain, hanya kebetulan saja orang tuanya haram jadah, kira-kira begitu. Tapi ketika orang tuanya bertaubat juga, dia kan akan menjadi mukmin yang baik, kira-kira kalau dia betul-betul keduanya bertaubat dan melaksanakan hukuman itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apalagi zaman sekarang ya, dengan wasailut tawassul al-ijtimai, media sosial yang begitu marak. Nah, mata kita ini banyak berdosa karena melihat aurat yang semestinya tidak boleh dilihat. Walaupun kata Imam Ali, an-nadratul ula laka katanya. Kalau pandangan pertama itu nikmat bagimu, wasaniyah alaika, tapi kalau yang kedua dan seterusnya dosa bagimu. Oleh karena itu gimana ya? Saya di rumah ini nggak punya TV. Tapi TV ada ya, tapi untuk pembelajaran anak-anak saja. Sisanya di apa ya? Di HP itu. Kan iklan masuk apa ya, memang harus ada apa namanya? Anti iklan atau apa ya? Di HP itu kan ada ininya ya, aplikasi ya. Tapi kan masuk, kita internet masuk lagi dan sebagainya. Jadi kemaksiatan itu tidak diundang, datang sendiri, kira-kira gitu ya. Dan itulah yang menggoda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi jaga anak-anak kita, cucu kita, bahkan tetangga kita dan sebagainya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, ini banyak terjadi. Bapak Ibu, makanya sekarang kan usia pernikahan itu ditambah ya. Kalau dulu 17 boleh ya kalau nggak salah ya. Sekarang perempuan 19 atau 20, Pak? Saya kurang tahu pasti. Laki-laki 20 sekian ya. Ya, karena katanya begini, banyak terjadi perceraian karena nikah usia muda. Tapi ternyata mohon maaf Bapak Ibu, ternyata yang sudah nikah 20, 30 bahkan 40 tahun pun terjadi perceraian. Saya kebetulan punya kawan. Ini kawan saya ini ketuanya KUA gitu ya. Kepala KUA gitu. Kan kalau di KUA kecamatan dia kepala KUA, dan dia kan punya atasan lagi. Nah, itu kepalanya kira-kira gitu. Saya kebetulan S3 dengan beliau, pendidikannya S3. Tapi ketika usia 60, beliau bercerai. Nah, saya tanya kepada beliau, Kang Haji, ngerti agama Pak, mohon maaf ya. Saya kan penasaran. Kenapa sih harus bercerai? Emang Kang Haji mau nikah lagi? Enggak. Terus si ibu emang apa? Enggak juga. Dan memang keduanya, si bapaknya, si Kang Hajinya enggak nikah lagi, si ibunya juga enggak nikah lagi. Kan saya bingung juga. Kenapa? Kok justru di usia yang begitu kita justru butuh teman, tapi kenapa bercerai? Jawabannya apa? Mungkin dia menyembunyikan juga. Ya, itulah kehidupan. Katanya gitu. Jawabannya itu, Pak. Itulah kehidupan. Ya, kenapa mesti terjadi? Ya, macam-macam orang hidup Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi bukan karena suaminya, mohon maaf ya, selingkuh atau istrinya apa, enggak tahu masalahnya apa itu. Ya. Ada lagi, saya punya kawan, dia suaminya itu bukan gagal ya, di bisnis itu rugi atau apa, kemudian stres, kemudian menceraikan istrinya padahal ya nggak usah, kalau usaha kita gagal ya kita berdua saja berjuang, tapi mungkin nggak tahu ya harga diri atau apa, jadi nikah enggak gitu kan, dua-duanya begitu, lepas dan sebagainya. Nah, itu saya kira banyak kasus-kasus yang seperti itu karena apa namanya masalah yang kadang-kadang kita sendiri nggak paham ada apa sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah yang terjadi begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana orang kemudian kalau berzinah, ya ini tentunya bagi mereka yang tidak melaksanakan hukuman di dunia. Kalau di dunia sudah dihukum berarti kan selesai. Makanya kenapa Bapak Ibu
kalau ada orang yang wafat, itu setelah sholat jenazah itu suka ada pengumuman ya dari pihak keluarga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayah saja sudah wafat, tentu banyak kekurangan, banyak dosa, kan gitu ya. Mohon Bapak Ibu semua memaafkan dosa almarhum atau almarhumah. Satu. Nah, yang kedua, mungkin bapak saya dulu pernah minjem. Nah, hutang piutang nih. Nah, silahkan Bapak Ibu tagihkan ke ahli waris, ke saya. Mohon maaf, bawa fakturnya. Nah, ini masalah, Pak. Ketika enggak ada bukti faktur dan hutangnya besar, itu akan jadi masalah. Artinya real, memang yang wafat itu meninggalkan hutang 10 juta misalnya, tapi yang menghutangi nggak bisa membuktikan faktur itu kan akan jadi masalah. Ya, si ahli waris tentu dia bingung, ya. Kecuali kalau ada saksi Pak RW misalnya kan, ada notaris, itu lain lagi. Makanya ajaran Islam itu secara administratif sangat teliti dan hati-hati. Ayat terpanjang dalam Al-Quran itu kan tentang administrasi Bapak Ibu. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mengadakan hutang piutang khusus ya, sebetulnya akad apa saja, tulis. Apakah cukup ditulis? Enggak, harus ada saksi dalam jumlah tertentu di hadapan notaris, kan gitu ya. Ada akadnya dan sebagainya, itu untuk keamanan. Nah, ternyata memang begitu. Ya, ahli waris yang baik tentu akan membayarkan hutang piutang orang tuanya. Bahkan saya punya adik ipar, ya, keluarga kiai juga. Kemudian dia punya kakaknya punya hutang di atas 1,5 miliar. Karena politik sebetulnya gitu ya, karena perempuan juga. Tapi adiknya luar biasa ini, saya kagum sekali. Kenapa? Hutang kakaknya yang 1,5 miliar itu dibayarin sama adiknya, dan istrinya setuju juga sampai lunas itu. Kenapa? Dia bilang, saya ingin menyelamatkan kakak saya di akhirat kelak. Karena siapa yang akan membayar? Bapak Ibu, orang yang wafat syahid, wafatnya syahid bagus kan? Tapi kalau dia punya hutang, itu nggak akan bisa lepas itu. Tidak akan diampuni. Makanya hutang piutang ini jangan dianggap remeh. Makanya kalau bisa itu jangan belajar menghutang lah. Kalau bisa itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita lupa, kita ingin bebas. Dulu misalnya ya, kita ya sesudah balik zaman dulu kita pernah hutang atau apa, Bapak Ibu bayar saja. Kalau kita masih ingat ada keluarganya bayar. Kalau kita sudah tidak ingat, bagaimana? Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Bayar saja, titipkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya niat nih bayar ke kotak amal atas nama si Anu. Cuman saya udah nyari keluarganya, udah nyari siapanya, nggak ketemu-ketemu. Saya takut kalau nanti dibawa ke akhirat. Gitu saja. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka saya ke anak-anak, ke santri juga, jangan sampai sedikit-sedikit menghutang. Karena menghutang itu ini juga ya, apa namanya, kecanduan ya. Nah, dan ini unik Pak, Ibu ya. Saya kan punya pegawai itu di kampung itu. Di kampung itu ada yang, Pak minjem deh 1 juta, misalnya kan. Tapi dia punya punya apa namanya, gelang gitu ya, perhiasan. Dan uang punya. Jadi ada kebiasaan nggak bagus. Dia punya uang 1 juta misalnya, tapi uang dia nggak mau keganggu sama dia. Padahal itu untuk kebutuhan dia. Tapi ketika dia butuh sesuatu, mendingan minjem gitu. Padahal uangnya ada. Nah, itu salah satunya gitu ya. Dan kadang-kadang pegawai itu minjem duluan gitu ya. Bahkan ketika ditawarin, karena masih ada uang, dia nggak mau kerja Pak. Nanti saja kalau udah habis baru kerja. Kira-kira gitu. Ini kan mental nggak maju lah, kira-kira begitu. Dan itulah ya di kampung begitu gitu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama kita singkat saja. Orang yang dosa penzina yang memang di dunia tidak diselesaikan, dia tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Makanya di sini sebutkan, kata Nabi, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat.
tidak akan dilihat serta disucikan. Siapa? Pertama, orang tua yang berzina, tadi yang muhson ya, raja pendusta, orang miskin yang sombong, riwayat Muslim. Kemudian di dalam neraka juga kekal, ya. Kemudian juga dijilat api neraka, kemudian ditempatkan pada pintu neraka yang paling busuk, ditarik mukanya dengan rantai neraka, kemudian matanya penuh dengan bara api, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ditambah lagi dengan riwayat ya, kiamat tidak akan terjadi hingga orang-orang bersenggama di jalan seperti keledai. Ini yang saya tadi maksud ya. Abdullah bin Umar bertanya, itu sungguh terjadi? Nabi menjawab, ya, itu sungguh terjadi. Saat mereka dalam keadaan seperti itu, Allah kemudian mengirimkan angin. Oh, ini beda lagi ya. Nah, mungkin Bapak Ibu karena kita memang mengetahui ya perzinahan sekarang sudah tidak lagi manual dan sebagainya, bahkan kepolisian juga sudah menemukan prostitusi online gitu ya. Maka kita harus hati-hati. Maka suami istri itu kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Jadi istri harus menjaga pandangan suami dengan, mohon maaf, memuaskannya sampai dia tidak bisa lagi melihat perempuan lain di luar itu, gitu kan. Tapi memang Pak, kita juga sebagai suami harus paham juga kondisi istri, apalagi kalau sedang daur ya. Daur itu maksudnya haid, kadang-kadang emosi dan sebagainya, atau kalau sudah menopause dan sebagainya. Kadang-kadang istri kita juga ada malas gitu ya, ada karena sibuk, karena letih, karena capek. Jadi memang harus saling harus saling memahami dan mengerti supaya itu dibangun. Tapi kalau istri di dalam hadis kan sudah jelas, mohon maaf Bu ya, mungkin nanti disampaikan ke anak-anaknya, terutama yang masih usia inilah. Jadi kalau istri diajak oleh suami kemudian istrinya menolak, itu kan malam itu dilaknat oleh malaikat. Ya, kata istrinya, ya gimana Pak, gimana enggak ini orang tiap malam, ya memang begitu suami istri gitu ya. Kalau suaminya mau tiap malam ya wayah, nah kan kira-kira begitu. Sampai-sampai analoginya Pak, analoginya kalau suaminya mau di mana saja, tapi tentu ini bukan itu maksudnya ya, ini hanya analogi saja. Itu harus mau seorang istri itu, walaupun tadi alasannya capek mengurus rumah tangga dan sebagainya. Karena diawali dari itu, ketika istrinya nggak mau 1, 2 kali, 3 kali, suaminya masih bisa bersabar Pak ya. Tapi ketika dia berlarut-larut, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, maka akan terbukalah pintu kemaksiatan untuk suami-suaminya ini. Artinya bahwa suami istri harus sama-sama saling menjaga supaya pasangannya tidak maksiat. Maka penuhilah syahwatnya, kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sudah syuruk belum ya, sedikit lagi. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, sekitar ini sajalah, 5 menit ya, atau 10 menit mangga. Dari Bapak ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan Pak. Namanya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali Pak. Tadi tidak terbahas ya. Jadi karena tidak dinasabkan, maka tidak memperoleh hak waris dari ayahnya. Lalu kalau tidak dapat waris dari ayah biologis, maka ada kebolehan menerima wasiat harta. Artinya memang anak di luar pernikahan itu, satu tadi karena tidak bisa dinasabkan ke ayah biologis, yang kedua dampaknya tidak bisa memperoleh hak waris,
tapi masih ada pintu selanjutnya. Dia karena bukan ahli waris maka boleh menerima wasiat harta, gitu ya. Nggak beda. Kalau hibah masih hidup, ya. Kalau hibah masih hidup. Ini kan ayahnya udah wafat. Ayahnya udah wafat, tapi ayahnya paham bahwa anak itu di luar pernikahan dia dan anaknya bukan ahli waris, maka ayahnya kemudian wasiat harta, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Walaupun ada kemungkinan besar, kan gitu ya, karena 1/3 itu besar. Tapi kan itu maksimal ya. Kurangnya ya terserah dia almarhumnya, kan kira-kira begitu. Kemudian dampak yang lain yang tadi anak perempuan, ayah biologisnya tidak bisa menikahkan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, untuk ayah biologis ini dia harus gimana ya? Memang kalau dibilang jujur pahit Pak ya. Saya pernah Pak membimbing jamaah umroh ya. Walaupun kasusnya bukan perzinahan, tapi anak angkat sejak bayi, perempuan. Dia bingung, Pak saya bingung kenapa? Anak saya ini mau nikah, tapi kan saya bukan bapaknya. Anak angkat perempuan. Saya harus bagaimana ngomong ke dia gitu. Bingung Pak itu. Saya takut dia nanti menjauhi saya. Itu salah satu ketakutannya itu. Takut dia itu nanti menjauhi saya, marah ke saya dan apa. Saya bilang, Pak, wayahnya ini hukum Pak. Bapak harus terus terang. Masalah kasih sayang insya Allah dia akan paham kalau dia soleh solihah. Karena Bapaklah yang membesarkannya. Apalagi yatim dan sebagainya. Harus yakin saja. Tapi kejujuran ini harus disampaikan. Walaupun pahit, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah ya kebenaran itu walaupun pahit nggak enak. Tapi harus dikatakan. Jadi kayak tadi itu berat Pak ya. Kalau dia bilang gitu kan, aduh gimana, takut, pasti ada ketakutan itu. Tapi nggak apa-apa. Itu Pak ya. Ya, masih ada Bu dari Ibu? Cukup. Baik ya, kalau nggak ada kita sampai di sini pengajiannya. Kemudian insya Allah setiap Ahad pertama di pesantren Tahfidz PMIQ ya, Pondok Modern Ilmu Al-Quran di Cimaung dekat Eril ya, itu kita selalu insya Allah ada istighosah dimulai dari pukul 8, sholat duha minimal 2 rakaat ataupun 8 rakaat tergantung kebutuhannya. Kemudian istighfar, sholawat, zikirnya juga nggak aneh-aneh, zikir ba'da maghrib tapi ditambah dengan ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu mauidhah hasanah, kira-kira sampai pukul 11 atau 12 ya, ada makan siangnya. Kalau Bapak Ibu punya waktu luang sambil jalan-jalan ke Gunung Puntang ya, ke Bougainville atau ke mana, mangga ditunggu kehadirannya tanggal Ahad 1 Desember ya. Karena jatuhnya itu tanggal 1 Ahadnya itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu senantiasa ada dalam sehat walafiat jasmani rohani. Allah anugerahkan rizki yang banyak supaya kita bisa membantu sesama. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, juga turunan yang soleh dan solihah mendoakan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Betul hakikatnya dari Allah, salah dari kehilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.